Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Dzar Al-Ghifari, bukti kebenaran sabda Nabi. Nama dan nasabnya. Abu Dzar Al-Ghifari, namanya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang nama asli Abu Dzar. Ada yang mengatakan Jundub bin Abdillah, pendapat lain menyatakan Jundub bin As-Sakan. Namun yang masyhur adalah Jundub bin Junadah. Ibunya bernama Ramlah binti Al-Waqi'ah Al-Ghifariyah, dan ibunya memeluk Islam. Abu Dzar adalah seorang laki-laki Arab yang berkulit sawo matang, berpostur tinggi kurus, rambut dan janggutnya putih. Abu Kilabah, yakni seorang tabi'in, berkata tentang seseorang dari Bani Amir. Aku memasuki masjid di Mina. Kulihat laki-laki tua yang kurus, berkulit sawo matang. Ia mengenakan pakaian kitri. Aku pun tahu dia itu adalah Abu Dzar, karena sifat-sifat fisiknya itu. Di zaman jahiliyah, Abu Dzar radhiyallahu anhu dilahirkan di kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kabilah ini terkenal sebagai perampok. Mereka adalah begal bagi para musafir dan pedagang. Mereka merampas harta dengan paksa dan kekuatan. Abu Dzar adalah salah seorang dari mereka. Bahkan ia lebih hebat lagi. Terkadang ia membegal sendirian tanpa rombongan. Dia sergap orang-orang dengan kudanya mereka di kegelapan pagi, atau bahkan tanpa tunggangan sekalipun. Seakan ia hewan buas yang menerkam, ia lepaskan korbannya dalam kondisi hidup. Namun ia rampok apapun yang ia inginkan. Meskipun demikian, Abu Dzar adalah seseorang yang percaya dengan Tuhan. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari, Abu Bakar memegang tanganku. Ia berkata, Abu Dzar. Iya Abu Bakar, jawab Abu Dzar. Apakah engkau menyembah Tuhan di masa jahiliyah? Tanya Abu Bakar. Abu Dzar menjawab, iya, aku teringat dulu berdiri saat matahari terbit. Aku senantiasa sholat sampai aku merasa kepanasan. Lalu aku menyungkurkan diri seakan tersembunyi. Abu Bakar kembali bertanya, ke arah mana engkau menghadap? Tidak tahu. Ke arah mana saja yang Allah hadapkan. Hal itu terus kulakukan sampai aku memeluk Islam. Di masa jahiliyah, Abu Dzar mengucapkan La ilaha illallah, dan dia tidak menyembah berhala. Satu kabilah memeluk Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seseorang yang berasal dari Ghifar. Lalu, sampai kabar kepada kami bahwa ada seorang laki-laki Mekah mengaku sebagai nabi. Aku berkata pada saudaraku, temuilah orang itu, lalu kabarkan padaku tentang dia. Saudaraku pun berangkat, kemudian ia kembali. Aku berkata, kabar apa yang kau bawa? Ia menjawab, demi Allah, aku melihat seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan. Kabarmu itu tidak cukup memuaskanku, kataku padanya. Aku pun mengambil kantong, yakni semacam tas untuk safar dan tongkat, kemudian berangkat ke Mekah, padahal aku tidak tahu orang yang mengaku nabi itu yang mana. Namun aku tidak mau bertanya yang mana orangnya. Aku minum air Zam-Zam dan tinggal di masjid. Lalu Ali bin Abi Thalib lewat menemuiku. Ia berkata, sepertinya kau ini orang asing. Iya, jawabku. Mari, tinggal di rumahku, katanya. Aku pun pergi bersamanya. Dia tidak bertanya apapun padaku, dan aku juga tidak memberitahunya tujuanku. Saat pagi tiba, aku pergi ke masjid untuk bertanya tentang orang yang mengaku nabi itu. Namun, tak ada seorang pun yang memberitahuku tentangnya. Aku bertemu lagi dengan Ali. Ia berkata, apakah kau sudah tahu mau tinggal di mana? Belum, jawabku. Kalau begitu tinggallah lagi bersamaku, katanya. Ali bertanya, apa keperluanmu dan mengapa datang ke Mekah? Kukatakan padanya, jika kau rahasiakan, aku akan beritahu. Aku akan merahasiakannya. Jawabnya, sampai kabar kepada kami bahwa di sini ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Lalu aku utus saudaraku untuk berbicara dengannya. Saat dia kembali, dia membawa kabar yang tidak memuaskanku. Maka aku pun ingin menemuinya, kataku. Ali berkata,
engkau seorang yang mendapat petunjuk. Aku akan berjalan menuju tempatnya. Ikuti aku. Masuklah di tempat aku masuk. Kalau sampai ada seseorang yang melihatmu, aku khawatir melakukan sesuatu padamu. Aku akan berdiri di dinding, pura-pura memperbaiki sendalku. Lalu pergilah. Ali pun pergi, lalu aku membuntutinya. Sampai ia masuk ke tempat Nabi, dan aku pun masuk. Saat bertemu Nabi, aku berkata, "Sampaikan Islam padaku." Beliau pun menyampaikannya. Lalu saat itu juga aku memeluk Islam. Nabi berkata, "Abu Dzar, rahasiakanlah keislamanmu ini. Pulanglah ke negerimu. Kalau engkau sudah mendengar kekuatan kami, barulah datang lagi." Aku berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan meneriakkan hal ini di tengah-tengah mereka." Abu Dzar pergi menuju masjid. Saat itu, orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sana. Ia berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Mereka berkata, "Ayo, tangkap orang murtad ini." Mereka pun menghampiriku dan memukuliku untuk membunuhku. Lalu Abbas datang, mengangkatku yang tengah tersungkur. Ia berkata kepada Quraisy, "Celaka kalian ini. Kalian mau membunuh seorang dari Ghifar, sementara jalur perdagangan kalian melewati perkampungan orang-orang Ghifar." Mereka pun berhenti memukuliku. Esok paginya, aku mengatakan di tengah-tengah Quraisy perkataanku yang kemarin. Mereka berkata, "Bereskan orang murtad ini." Respon mereka sama seperti kemarin. Lalu Abbas menolongku dan mengatakan ucapannya kemarin juga. Abu Dzar memeluk Islam setelah 4 orang memeluk Islam. Artinya, dia orang yang kelima. Sehingga ia pun menempati kedudukan yang tinggi di tengah para sahabat. Di masa keislamannya, Nabi mempersaudarakannya dengan Al-Mundhir bin Amr, seorang sahabat yang berasal dari Bani Sa'adah. Al-Mundhir adalah seseorang yang pemberani yang mengejar mati syahid. Pengaruh Nabi pada diri Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh yang kuat bagi para sahabatnya, termasuk Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar termasuk orang yang lama bersahabat dengan Nabi, sehingga banyak hal yang ia teladani dari manusia paling utama itu. Dari Hatib, Abu Dzar berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan Rasulullah yang dimasukkan Jibril dan Mikail ke dada beliau, kecuali juga beliau masukkan di dadaku." Kemudian Nabi mengajarkan kepada Abu Dzar bahwa zikir itu bernilai sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka mempunyai kelebihan harta yang mereka sedekahkan, sementara kami tidak memiliki harta untuk bersedekah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, maukah engkau kuajarkan beberapa kalimat yang dengannya engkau bisa menyusul orang yang telah mendahulimu, dan orang yang di belakangmu tidak dapat mengejarmu kecuali mereka mengerjakan apa yang kau kerjakan?" Abu Dzar menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Engkau bertakbir 33 kali setiap selesai sholat, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali, dan tutup dengan ucapan, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya seluruh kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha mampu melakukan segala sesuatu. Niscaya dosa-dosanya akan diampuni, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Sunan Abi Dawud. Zuhud dan sederhana. Ada seseorang berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Apakah engkau tidak tertarik menguasai suatu wilayah seperti Tolhah dan Zubair?" Ia menjawab, "Apa yang akan kulakukan dengan menjabat pemimpin? Cukup bagiku setiap hari dengan tegukan air, nabidh, yakni air kurma atau susu, dan setiap pekannya 1 takaran gandum." Abu Dzar berkata, "Di zaman Rasulullah, makananku hanyalah 1 sok kurma,
dan aku tidak tertarik menambahnya hingga aku bertemu dengan Allah, yakni wafat. Rasulullah memuji Abu Dzar. Tidaklah ada di atas bumi dan di bawah kolong langit ini seorang yang lebih jujur ucapannya dan lebih memenuhi janji dari Abu Dzar. Ia mirip dengan Isa bin Maryam dalam hal zuhud dan tawadhu. Umar berdiri dan menanggapi, "Wahai Nabi Allah, apakah kita mengetahui kedudukan tersebut untuknya?" Nabi menjawab, "Iya, ketahuilah untuknya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setia bersama Nabi meskipun dalam kondisi sulit. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah berjalan menuju Tabuk, sebagian orang tidak turut serta dalam pasukan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, si fulan tidak ikut." Beliau menjawab, "Biarkan saja. Kalau pada dirinya ada kebaikan, Allah akan menyusulkannya menuju kalian. Kalau memang dia orang yang buruk, Allah membuat kalian nyaman dengan ketidakhadirannya." Lalu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Dzar juga tidak ada di pasukan. Hewannya membuat ia terhambat." Beliau menjawab, "Biarkan dia. Kalau pada dirinya ada kebaikan, Allah akan menyusulkannya menuju kalian. Kalau memang dia orang yang buruk, Allah membuat kalian nyaman dengan ketidakhadirannya." Saat itu, Abu Dzar kesal. Ia mencela hewan tunggangannya. Saat si hewan semakin menghambatnya, ia ambil barang-barangnya dan ia pikul di pundaknya, lalu berangkat jalan kaki mengikuti Rasulullah. Rasulullah berhenti di suatu tempat. Lalu ada seseorang yang melihat dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang tengah berjalan." Rasulullah berkata, "Mudah-mudahan itu Abu Dzar." Setelah diamati, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, benar, itu adalah Abu Dzar." Rasulullah bersabda, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, wafat dalam kondisi sendirian, dan dibangkitkan sendirian." Meriwayatkan hadis, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Apakah Anda melihat Rabb Anda, yakni saat Mi'raj?' Nabi menjawab, 'Yang kulihat hanyalah cahaya.'" Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Abu Dzar bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah Anda memberiku tugas, yakni jabatan?" Beliau menepuk pundakku dan berkata, "Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara jabatan itu amanah, dan hal itu di hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang mengambilnya dengan benar dan menunaikannya." Hadis riwayat Muslim. Bersama para sahabat, bersama Muawiyah, Zaid bin Wahab berkata, "Aku melewati Rabadah, ternyata di sana ada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Aku berkata padanya, 'Apa yang menyebabkan Anda bisa tinggal di sini?' Ia menjawab, 'Sebelumnya aku tinggal di Syam, lalu aku bersilang pendapat dengan Muawiyah mengenai ayat, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah.'" Quran Surat At-Taubah ayat 34. Muawiyah mengatakan, ayat tersebut turun terkait dengan ahlul kitab, sementara aku berpendapat ayat itu turun berkaitan dengan kondisi kita sekarang, yakni yang bermewah-mewahan. Karena itu, terjadi perselisihan antara aku dengannya. Ia pun menulis surat kepada Utsman mengadukan perihalku. Lalu Utsman memerintahkanku untuk datang ke Madinah. Orang-orang mengumpuli seakan mereka belum pernah berjumpa denganku sebelumnya. Kemudian aku menyampaikan kepada Utsman pendapatku tentang ayat itu. Ia menanggapi dengan berkata, "Kalau engkau mau, kau bisa mengasingkan diri di tempat yang dekat dengan Madinah. Karena inilah aku sekarang berada di sini. Seandainya yang memerintahku seorang Habasyi sekalipun, aku akan mendengar dan taat." Bersama Ubay bin Ka'ab, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Aku masuk masjid di hari Jumat. Saat itu, Nabi sedang berkhutbah. Lalu aku duduk di dekat Ubay bin Ka'ab. Saat sholat, Nabi membaca surat Baro'ah, yakni surat At-Taubah. Aku berkata pada Ubay, 'Kapan surat ini diturunkan?' Namun ia hanya menatapku dan tidak menjawab. Lalu aku diam beberapa saat. Setelah itu aku bertanya lagi padanya. Tapi ia tetap menatapku dan tidak berbicara. Aku diam lagi beberapa saat. Kemudian bertanya lagi. Ia tetap menatapku dan tidak dijawab.
Saat Nabi selesai mengerjakan sholat, aku berkata pada Ubay, "Tadi aku bertanya padamu, tapi kau malah menatapku dan tidak menjawabku." Ubay berkata, "Engkau tidak dapat apa-apa dari sholatmu, kecuali kesia-siaan." Lalu aku menuju Nabi dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, tadi aku berada di samping Ubay saat Anda membaca surat Al-Baro'ah. Saat Anda membaca surat Baro'ah, aku bertanya padanya, kapan surat ini diturunkan? Tapi ia hanya menatapku dan tidak menjawab. Kemudian ia mengatakan, engkau tidak akan dapat apa-apa dari sholatmu, kecuali kesia-siaan saja." Nabi menanggapi, Ubay benar. Sahih Ibnu Khuzaimah. Di awal-awal turunnya perintah sholat, para sahabat boleh ngobrol dalam sholatnya, hingga turun firman Allah Ta'ala, "Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka pun tidak boleh lagi ngobrol saat sholat. Kemungkinan Abu Dzar belum mengetahui tentang ayat ini. Tapi dari riwayat ini, kita bisa tahu betapa semangatnya Abu Dzar dalam mempelajari ilmu agama. Mendengar surat yang dibaca Rasulullah, ia langsung ingin tahu tentang surat tersebut saat ia dinilai salah dalam syariat. Ia langsung bertanya pada sumbernya langsung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petuah. Sejak memeluk Islam, Abu Dzar telah menjadi seorang pendakwah di jalan Allah. Ia mendakwahi ayah, ibu, keluarga, dan kabilahnya. Sampai semua anggota kabilahnya memeluk Islam, Rasulullah bersabda kepada Bani Ghifar, "Kabilah Ghifar, semoga mendapat maghfirah, yakni ampunan dari Allah. Kabilah Aslam, semoga Allah selamatkan." Di antara petuah Abu Dzar dalam berdakwah terdapat dalam riwayat berikut ini. Dari Sadqah bin Abi Imran bin Hattan, ia berkata, "Aku menemui Abu Dzar. Kulihat ia berada di masjid, menyendiri dengan kain hitamnya. Aku bertanya, 'Abu Dzar, mengapa menyendiri seperti ini?' Ia menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah bersabda, sendirian lebih baik daripada teman yang buruk. Teman yang soleh lebih baik daripada sendirian. Ucapan yang baik lebih baik daripada diam. Dan diam lebih baik daripada berbicara yang buruk.'" Al-Jami' As-Saghir. Abu Dzar berkata, "Berhajilah untuk menghadapi perkara yang besar. Berpuasalah di hari yang sangat terik untuk menghadapi panjangnya hari berkumpul di mahsyar. Salatlah 2 rakaat di tengah gelapnya malam untuk menghadapi ngerinya kegelapan kubur." Dalam kesendirian. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, kekhalifahan dipegang oleh khalifah Rasyid yang lainnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Utsman, kekuasaan kaum muslimin semakin meluas. Harta-harta datang berlimpah dari Persia, Romawi, Mesir. Orang-orang Arab yang dulunya miskin menjadi kaya. Mereka membangun istana dan hidup sebagai penguasa dunia. Dalam kondisi kemah ripah bangsa Arab ini, Abu Dzar merenungi firman Allah Ta'ala, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu." Quran Surat At-Taubah ayat 34 hingga 35. Saat itu, Abu Dzar tinggal di Syam dengan gubernurnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Syam adalah tanah kaum muslimin yang paling subur dan yang terbaik. Sementara Abu Dzar terus menyerukan pendapatnya tentang ayat tersebut. Muawiyah khawatir kedudukan Abu Dzar sebagai sahabat senior akan mempengaruhi banyak orang, sehingga berdampak pada stabilitas pemerintahan. Namun ia segan. Ia menaruh hormat besar pada Abu Dzar, tak berani berdiskusi dengannya, meskipun ia pemimpinnya. Ia pun menulis surat kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkait masalah ini. Utsman mengundang Abu Dzar datang ke Madinah. Terjadilah diskusi panjang antara sahabat utama ini. Dua orang yang pertama-tama memeluk Islam berkedudukan mulia dan lama bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir diskusi, Abu Dzar berkata, "Aku tak butuh dengan dunia kalian ini." Abu Dzar meminta dengan hormat kepada Utsman untuk mengasingkan diri di Rabadhah.
Utsman mengizinkannya. Saat berada di Rabadhah, ada seseorang dari Kufah menemui Abu Dzar. Ia mengajaknya untuk memberontak kepada Utsman bin Affan. Spontan ia menghardiknya. Ia berkata, "Demi Allah, seandainya Utsman menyalibku di batang kayu atau mengasingkanku di gunung, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala. Aku berpendapat itulah yang terbaik untukku. Seandainya dia mengungsikan aku dari ufuk ke ufuk, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala. Dan menurutku, itulah yang terbaik untukku. Kalau dia mengembalikan aku ke rumahku, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala. Dan menurutku, itulah yang terbaik untukku." Wafat. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wafat di pengasingan di Rabadhah pada tahun 32 Hijriah atau sekitar tahun 652 Masehi. Dan ini sekaligus membuktikan mukjizat kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda tentang Abu Dzar, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, wafat dalam kondisi sendirian, dan dibangkitkan sendirian." Demikian, wallahu a'lam.